Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran matematika ya. Sebelum kita menuju ke materi, ustazah mau memperkenalkan diri dulu ya. Oke, mungkin ada sebagian yang sudah pernah melihat ustazah waktu di sekolahan atau di mana ya. Nah, sekarang ustazah mau memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama ustazah yaitu Ustazah Siti Lestari, biasanya dipanggil dengan Ustazah Siti ya. Ustazah di sini nanti akan memberikan materi ke kalian dalam 1 tahun ke depan ya, di kelas 4 khususnya, yaitu materi matematika ya. Tetap semangat ya untuk belajar matematikanya. Oke, sekarang siapkan buku matematikanya dan alat tulisnya. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama dulu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan berkah. Kita awalin dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah siap ya? Nah, sekarang kita akan belajar di bab 1 dulu. Dibuka bukunya di halaman 3, yaitu tentang pecahan. Mungkin di kelas 3 kemarin kalian sudah mendapatkan pecahan ya, sudah mendapatkan materi pecahan. Sekarang kita mengulang dulu ya pecahan. Di sini apa tujuan nanti yang kita pelajarin? Yang pertama, mampu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan penyederhanaan pecahan ya. Oke, sudah siap bukunya semuanya? Nah, pecahan. Kemarin di kelas 3 kalian sudah belajar tentang pecahan. Oke, pecahan apa ya? Masih ingat? Oke, pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Biasanya pecahan itu dalam bentuk per atau bagi ya. Oke, sekarang sebagai contohnya, ada satu buah papan balok ya, satu buah papan balok dibagi menjadi 2 papan tersebut. Nah, jadi dibagi menjadi 2, satu bagian ya, satu bagian. Karena dibagi menjadi 2 berarti seluruhnya menjadi 2 bagian. Nah, bagian tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Apa bentuk pecahannya? Karena dibagi menjadi 2 berarti bentuk pecahannya bagaimana? 1/2. Dibacanya gimana? 1/2 atau 1/2 atau setengah. Oke, contoh lain, misalkan papan berbentuk persegi dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4 berarti satu bagian dinyatakan dalam pecahan itu adalah 1/4 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini bagian yang diarsir menyatakan pecahan, karena yang diarsir itu ada berapa bagian? Ada 3, berarti dibentuk ke dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Oke, betul ya, 3/4. Nah, di dalam pecahan 3/4 itu ada nama bilangan yang di atas itu ada sebutannya, yaitu yang bilangan yang terletak di atas itu disebut dengan apa? Pembilang. Dan bilangan yang di bawah itu adalah penyebut ya. Jadi 3/4, pembilangnya 3, penyebutnya 4. Kalau misalkan ada pecahan 2/5 berarti pembilangnya berapa? Oke, betul, 2, penyebutnya berapa? 5 ya. Diingat kalau bagian yang di atas, bilangan yang di atas itu disebut pembilang dan bilangan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Oke, paham ya? Sekarang sudah ingat ya? Nah, sekarang
kita menuju ke materinya, yaitu tentang pertama pecahan senilai. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Ditulis dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Sebagai contoh di sini, 3/4 senilai dengan berapa ya? Di sini penyebutnya sudah diketahui 12. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau misalkan pembilang dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Nah, di sini penyebutnya sudah 12, berarti 4 dikali berapa? Yang hasilnya itu 12. Oke, berapa? Betul, 4 dikali 3. Berarti kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3 ya. Jadi 3 dikali 3, berarti kita cari N dulu ya. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Jadi N-nya sama dengan 9. Jadi pecahan senilai 3/4 adalah 9/12. Oke, sekarang lihat bukumu di halaman 5 ya. Di bukumu di halaman 5. Sebagai contoh di sini, tentukan pecahan senilai dengan 1/3. Pecahan senilai dengan 1/3. Nah, karena tadi pecahan senilai itu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Ustazah mengalihkan dari bilangan 2 dulu. Jadi 1/3 dikali 2/2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Jadi berapa? 2/6. Nah, 1/3 dikalikan 3/3 berarti 3/9. 1/3 dikalikan dengan 4/4 berarti 4/12. Jadi pecahan senilai dengan 1/3 itu adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Oke, paham? Jadi pecahan senilai saya ulangin lagi, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Kalau menyederhanakan pecahan itu dibagi dengan bilangan yang sama juga sampai tidak dapat dibagi lagi ya. Tetapi kalau pecahan senilai itu adalah dikali dengan bilangan yang sama. Kalau menyederhanakan juga sama, dibagi dengan bilangan yang sama juga ya. Sebagai contoh di sini, sederhanakan pecahan 6/18. Nah, sekarang 6/18 kita bagi dengan bilangan berapa? Sama-sama dibagi dengan bilangan 2. Oke. 6 dibagi 2 berapa? 3. 18 dibagi 2, 9. Nah, ternyata 3/9 itu masih bisa lagi disederhanakan atau masih bisa dibagi lagi. Dibagi bilangan berapa? Karena 9 merupakan kelipatan dari 3. Nah, berarti dibagi 3 semuanya. Jadi 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, dan 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 6/18 adalah 1/3. Oke, paham? Nah, sekarang sebagai latihannya dikerjakan di buku tulisnya nanti. Saja tidak mengambil semua, hanya beberapa saja. Kalian bisa dilihat di halaman 6, yaitu tentang pecahan senilai. Yang dikerjakan itu nomor 1, 2, dan 3. Tetapi nomor 3 Ustazah cuma yang A dan yang C yang dikerjakan. Halaman 7 itu tentang menyederhanakan pecahan.
yang dikerjakan nomor 1 itu yang A, nomor 2 A, B, dan C. Itu saja ya. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa dimengerti ya. Kalau misalkan belum paham, nanti bisa huapri ke Ustazah. Mungkin ini dulu materi yang Ustazah berikan untuk hari ini. Kita berlanjut minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu kembali meskipun dengan cara virtual seperti ini ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Berdoa semoga keadaan ini segera berakhir ya. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama dulu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.